Halo semuanya sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan. Kita belajar kembali dari pelajaran hari Senin 29 Agustus dengan judul Syafaat untuk Kasih Karunia. Mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan Allah kami maha tinggi. Engkaulah pencipta penebus kami. Dan saat ini kami akan belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami untuk memahaminya. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, pelajaran hari Senin berdasarkan Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Ada peran yang kita temukan sedang dimainkan oleh Musa di ayat tersebut. Setelah orang-orang mulai menyembah anak lembu emas, Allah memutuskan bahwa mereka telah bertindak terlalu jauh dan mengumumkan bahwa Dia akan menghancurkan orang-orang itu dan menjadikan Musa sesuatu bangsa yang besar. Tetapi gantinya menerima tawaran Allah. Musa memohon agar Allah menunjukkan kasih karunia kepada umatnya, dan Allah melembut. Keluaran 32 ayat 1 sampai 14 mengangkat dua isu penting. Yang pertama, tawaran Allah untuk menghancurkan orang-orang yang memberontak dan memberkati Musa adalah ujian baginya. Allah ingin Musa menunjukkan betapa Dia sangat berbelas kasihan kepada orang-orang yang sangat tidak taat saat itu. Dan Musa lulus ujian ini. Seperti Yesus, Dia memohon belas kasihan bagi orang berdosa. Ini mengungkapkan sesuatu yang sangat menarik. Terkadang Allah juga mengizinkan kita menghadapi pertentangan. Dia mungkin mengizinkan kita untuk berada di dalam cawan lebur sehingga Dia, kita, dan alam semesta yang menyaksikan dapat melihat betapa besar belas kasih yang kita miliki untuk mereka yang tidak patuh. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada alasan yang diberikan Musa untuk meminta Allah agar tidak menghancurkan Israel adalah hal yang tidak masuk akal. Karena seakan Musa lah yang menasehati Allah. Musa mengatakan apa kata Mesir? Bangsa yang telah dikeluarkan dari Mesir telah mati di padang gurun. Mungkin itulah yang akan dikatakan oleh orang Mesir. Inilah disampaikan Musa pada Allah. Perkataan ini adalah salah satu alasan Musa agar Allah tidak menghancurkan Israel. Kemudian Musa menyampaikan alasan lain. Ingatlah hambamu Abraham, Ishak, dan Yakub yang kepadanya Tuhan telah berjanji. Dan alasan yang paling penting adalah Musa sangat peduli dengan bangsa yang tegar tengkuk itu. Musa meminta supaya Allah mengampuni dosa mereka. Jika tidak, lebih baik namanya dihapuskan dari buku yang telah ditulis itu, atau dari buku kehidupan. Merupakan suatu pengorbanan yang sangat besar yang dilakukan oleh Musa. Dan inilah permohonannya pada Tuhan, sehingga Allah tidak jadi menghancurkan bangsa itu. Kedua perikop ini menunjukkan bahwa pertentangan dan ketidaktaatan adalah panggilan untuk menyatakan kasih karunia. Kasih karunia dibutuhkan ketika orang-orang yang paling tidak layak mendapatkannya. Tetapi ketika mereka paling tidak pantas mendapatkannya, itu juga saat dimana kita merasa paling tidak ingin menawarkannya. Tetapi ketika saudara perempuan Musa, Miriam, mengkritik dia berseru kepada Tuhan untuk menyembuhkannya dari kusta. Kita boleh baca dalam Bilangan pasal yang ke-12. Ketika Allah marah kepada Korah dan para pengikutnya dan mengancam akan menghancurkan mereka semua, Musa tersungkur memohon untuk hidup mereka. Keesokan harinya, ketika Israel menggerutu melawan Musa atas kematian para pemberontak dan Allah menghancurkan dan mengancam akan membinasakan mereka semuanya lagi, Musa jatuh tertelungkup dan mendesak Harun dengan cepat untuk membuat penebusan bagi mereka semuanya. Kita boleh baca lengkapnya dalam Bilangan pasal yang ke-16. Dalam kelemah lembutannya sendiri, dalam ketidakegoisannya sendiri, di tengah-tengah cawan lebur ini, Musa mencari kasih karunia
atas nama mereka yang tentu saja tidak pantas mendapatkannya. Pemirsa Bakti Channel, pikirkan tentang orang-orang di sekitar kita yang menurut kita paling tidak layak mendapatkan kasih karunia. Bagaimanakah kita dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati tanpa pamrih dapat menjadi pernyataan kasih karunia Allah bagi mereka? Inilah pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Senin. Semoga melalui pelajaran ini akan mendorong kita untuk berbelas kasihan, menunjukkan kelemah lembutan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin orang-orang yang di sekitar kita bukanlah orang-orang yang taat, bukanlah orang-orang yang patuh kepada Tuhan, namun tetap buka jalan, berikan kesempatan baginya untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Senin. Mari kita tutup dengan doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan Allah kami maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur telah belajar dari pelajaran sekolah sahabat di hari Senin. Biarlah kiranya melalui pelajaran ini membawa hubungan kami untuk lebih baik dengan Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Saya Pendeta Arista Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Prapat, pamit undur diri. Dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.